Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yohana Olivia Silalahi dengan NIM 12021111014. Saya dari kelas G PGSD 2020. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana sebagai tugas mini riset. Nah, di dalam video ini saya akan menampilkan 10 testimoni masyarakat mengenai sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini berdasarkan hasil wawancara saya sendiri. Nah, dan di akhir videonya nanti saya akan memberikan beberapa solusi terkait dengan kendala yang dialami oleh orang tua. Nah, kepada Bapak dan teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Baiklah Ibu, menurut Ibu, apakah pembelajaran daring di masa pandemi ini efektif? Ya cukup efektif lah. Di dalam pembelajaran daring ini, apa saja yang menjadi kendala Ibu dalam membimbing anak pada saat pembelajaran daring itu? Paling yang menjadi kendalanya karena kita sebagai ibu yang bekerja, terkadang kita jadi memerlukan waktu untuk anak. Kalau di sekolah kan dia bisa langsung orang tuanya pulang kerja, dia bisa langsung gurunya, orang tuanya kan bisa mendamping, tinggal mengoreksi tugas PR-nya, jadi malah bisa dihafalkan kan. Tapi kalau dari ini mau tidak mau orang tua harus tutup, apalagi anak sekolah dasar harus diganti Jadi kendalanya hanya di waktu kadang. Jadi kadang mau jadi kayak keteteran, kita kan terkejar waktu, karena kadang dari sekolah kan kadang ada waktu diberikan kan pengiriman tugas, waktunya harus sampai jam sekian, contoh itulah. Ada beberapa lah yang begitu. Selama pembelajaran daring ini, apakah pernah mendapat bantuan dari kota? Oh ada, dari Kemendikbud tiap bulan dapat itu, yang itulah bisa ada, jadi membantu juga. Karena kalau dibilang paket ini lumayan juga menguras ekonomi kan, menguras kantong ya, tapi ya kebetulan ada bantuan dari pemerintah. Semasa pembelajaran daring ini, apakah prestasi anak Ibu meningkat atau menurun? Kalau dibilang menurun ya tidak menurun, ya biasa lah, seperti prestasi biasa. Misalnya anak saya kadang mau dapat 10 besar ya atas 10 besar, paling turun juga misalnya 12, setidaknya mencolok bagaimana ya, seperti biasa masih. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Kepada Ibu, saya ingin bertanya, apakah di masa pandemi ini sistem pembelajarannya sudah efektif terhadap anak Ibu atau belum? Kalau menurut saya belum, karena terutama bagi saya yang belum mengerti cara memegang HP, kadang di toko anak-anak mau dibilang belajar, pas ditengok belajar, lewat itu udah main game. Satu, kedua ada PR-nya, karena asik main game, nggak diperhatikan ada WA dari gurunya. Baru kita cek, baru tahu dia saking asiknya main video game. Jadi kendalanya itu adalah bahwa anak-anak itu menjadi malas belajar, banyak main. Karena kurang, gimana saya bilangnya, kurang. Kalau dari sekolah mungkin kerjakan PR ini. Ini karena dari HP, asik megang HP nggak diingat. Jadi anak-anak itu lebih rajin main game daripada belajar. Iya, kebanyakan. Karena anak saya nggak tahu anak orangnya. Jadi selama pandemi ini, apakah Ibu pernah mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah atau tidak? Kalau untuk anakku enggak, tapi untuk ponakanku ada. Bantuannya itu berupa Paket itu. Kalau yang SMP nggak ada. terima kasih atas pernyataannya. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara
semuanya serba lemah. Jadi pembelajaran daring ini prestasi anak itu semakin menurun ya. Dan apakah anak itu menjadi lebih sering bermain daripada belajar? Ya, apakah di masa pandemi ini pernah mendapatkan kuota Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran selama pandemi saat ini. Baiklah Ibu, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini terhadap anak Ibu itu sudah efektif atau belum? Belum lah, belum efektif karena orang tua cuma sekali seminggu kan itu dari rumah. Jadi menurut Ibu itu bagaimana prestasi anak Ibu itu semakin meningkat atau menurun? Menurut saya ya semakin menurun karena tanpa kita leskan mereka juga nggak tahu apa-apa. Tahulah kalau dari semenjak pandemi ini kan kurang, cuma dikasih materi ini kerjain di rumah, cuma gitu aja kan. Jadi anak itu jadi lebih banyak bermain daripada belajar begitu. Nah, tanpa kita awasi, jadi ya sebagai orang tua ya harus banyak inilah support ya kan, suruh belajar deh, belajar. Ada kendalanya, apakah Ibu ada kendala misalnya di waktu gitu pada saat membimbing anak belajar? Kalau di waktu enggak ya terus aja disuruh belajar, nak jangan main HP aja. Semenjak pandemi ini banyak juga sih agak karena nggak kita leskan kan, kemarin itu les adalah peningkatan. Jadi karena ini bulan puasa kan diliburkan lesnya. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancaranya mengenai estimasi masyarakat mengenai pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Pada Ibu, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini efektif atau tidak efektif? Nah, berarti ada kendala selama pembelajaran daring. Salah satu kendala itu apa? Satu, apakah masalah jaringan tidak ada? Jaringan ada. Paket mahal, paketnya harganya mahal dari. Nah, selama pembelajaran daring ini apakah prestasi anak itu meningkat atau menurun? Berarti selama pembelajaran daring ini anak-anak menjadi lebih malas belajar daripada main. Apakah selama pembelajaran daring ini Ibu pernah mendapatkan komisi kuota internet dari pemerintah? Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Baiklah Ibu, saya ada pertanyaan. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini sudah efektif seperti Ibu lihat terhadap anak Ibu sendiri? Ibu mengatakan tidak efektif. Berarti Ibu mengalami beberapa kendala dalam pembelajaran daring ini. Coba Ibu sebutkan beberapa kendala ini. Satu, yang pertama masalah biaya beli kuota, yang kedua masalah waktu untuk melihat si anak belajar. Ibu mengalami kendala yang pertama itu adalah masalah waktu membimbing anak, dan yang kedua adalah masalah biaya untuk membeli kuota internet. Nah, dari pembelajaran daring itu apakah prestasi anak Ibu itu meningkat atau menurun? Menurun, karena saya tidak dapat melihat anak saya belajar apa tidak. Kalau dibiarkan tidak dilihat orang tua, si anak itu selalu main game. Berarti prestasi anak itu menurun selama pembelajaran daring ini. Berarti bisa juga diambil kesimpulan bahwa masuk pembelajaran daring ini anak itu lebih banyak bermain daripada belajar. Apakah benar seperti itu, Bu? Benar. Baiklah Ibu, terima kasih atas pernyataannya. Oke. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada orang tua atau masyarakat mengenai pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Bu, bagaimana menurut Ibu pembelajaran daring di masa pandemi ini? Apakah efektif atau kurang efektif? Kurang efektif. Nah, karena kurang efektif
adakah yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring ini? Waktu. Ya. Selama pembelajaran daring ini apakah pernah menerima bantuan kuota? Pernah. Dalam pembelajaran daring ini, menurut Ibu apakah prestasi anak makin meningkat atau menurun? Menurun. Menurun ya. Kalau perubahan sikap, Menurun. apakah anak-anak semakin rajin belajar atau lebih banyak bermain? Lebih banyak bermain. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya, apakah selama pembelajaran daring ini menurut Ibu sudah efektif atau belum? Sudah efektif. Berarti tidak ada kendala yang Ibu alami selama pembelajaran daring ini? Kebetulan tidak ada. Tidak ada ya. Apakah menurut Ibu selama pembelajaran daring ini prestasi anak Ibu itu meningkat atau menurun? Selama ini belum menurun sih. Tetap. Ya. Berarti anaknya tetap belajar meskipun tidak belajar secara tatap muka gitu. Ya. Terima kasih atas pernyataannya. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran selama di masa pandemi ini. Baiklah Ibu, di masa pandemi ini, apakah menurut Ibu pembelajaran terhadap anak Ibu itu sudah efektif atau belum? Cuman dibilang ya, kalau pelajaran itu sebenarnya kalau pintarnya itu kan lebih pintar kalau kita tatap muka ya kan. Tapi kalau yang kayak gini nih ya ada kurangnya juga lah, karena kan nggak aktif sepenuhnya gitu kan. Ini pun seminggu 3 kali seminggu, nggak full lah gitu, nggak full seminggu 3 kali. Soalnya kalau namun yang kamu bilang tadi bantuan itu kami kan ada bantuan. Lalu kendalanya apa saja Bu? Misalnya apakah kuotanya atau jaringan? Ya kurang apa pula ya, aku bilang ya kalau ya itu kotanya lah istilahnya. Kalau kayak kita kayak paket kan masa apanya kan kadang ada kendalanya, tau lah kan sih apanya, jaringannya apanya, itulah aja. Menurut Ibu apakah selama pembelajaran daring ini anak Ibu itu prestasinya semakin meningkat atau menurun? Karena dia masih kelas 1 kan, masih ini awal ya kan, belum tahu lah ya karena kan saya leskan lagi ya dia kan, belum tahu lah kedepannya lagi lah nanti mau naik ke kelas 2 nya ini. Kalau saya rasa masih biasa aja lah, karena masih pertama nih kan, masih awal kelas 1 dia kan, entahlah kalau kelas 2 belum tahu, belum bisa juga pastikan kan dulu nanti nih, kalau misalnya jadi tatap muka mana ada bedanya nggak sama yang daring ini ya. Tapi menurut Ibu kalau yang lebih efektif itu jika anak itu belajar secara tatap muka. Bagus karena lebih gurunya sendiri yang mengajari dia, beda sama kayak kita kan di rumah tangga sih nggak sepenuhnya lah kayak gitu buat kita ini aja lah deh. Oke Bu, terima kasih atas pernyataannya. Setelah saya akan melanjutkan wawancara saya terhadap masyarakat yang anaknya mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Baiklah Ibu, menurut Ibu, apakah pembelajaran daring di masa pandemi ini sudah efektif atau belum? Menurut saya pembelajaran daring di masa sekarang ini, yang menurut saya pribadi ya tidak efektif, karena selama sebelum COVID kan anak-anak sekolah tatap muka bersama guru. Jadi kalau orang tua yang sekarang menangani, menurut saya tidak efektif karena gimana ya? Kalau guru kan sekarang daring itu nggak langsung face to face, ada yang bisa dari handphone, dan ini juga kendala kadang-kadang. Misalnya tidak semua siswa memiliki handphone, dan juga seperti paket apa segala macam, dan jaringan juga tidak memadai. Jadi menurut saya pembelajaran daring pada saat sekarang ini sangat-sangat tidak efektif. Berarti menurut Ibu juga bahwa di masa pembelajaran daring ini anak-anak itu menjadi lebih gemar bermain daripada belajar. Iya, Jadi untuk bermain. lebih ya. Dan menurut saya jadi lebih malas belajar karena
menurut mereka mungkin daring ini tidak seperti sekolah ya, tidak seperti ketika datang ke sekolah belajar mengerjakan tugas. Sekarang anak-anak jadi lalai menurut saya, kalau dikasih tugas ya orang tua tambah juga bebannya gitu. Saya memang sangat-sangat itulah yang belajar. Ibu, terima kasih atas pernyataannya. Nah teman-teman, berdasarkan hasil wawancara saya tadi terhadap 10 ibu-ibu tadi, mereka menyatakan bahwa sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini memang belum efektif. Mereka menyatakan seperti itu karena mereka mengalami atau mengeluhkan beberapa kendala seperti kesulitan di dalam pembagian waktu dan mengenai kuota internet. Dan juga bisa disimpulkan bahwa mereka kesulitan untuk memberikan motivasi kepada anaknya supaya lebih giat lagi dalam belajar di masa pandemi saat ini. Nah, mereka menyatakan kesulitan di dalam pembagian waktu karena mereka memang adalah sebagai seorang ibu pekerja yang dimana mereka berangkat bekerja itu di pagi hari. Sementara tugas anaknya atau bahan pembelajaran diberikan guru itu di pagi hari. Mereka pastinya tidak bisa di dalam membimbing anaknya belajar itu karena mereka pergi bekerja. Nah, selanjutnya mereka menyatakan kendala kuota itu karena memang di masa pandemi ini memang sulit sekali dalam pekerjaan. Nah, mereka menyatakan terkendala dalam kuota internet itu karena memang mereka menyatakan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan kuota internet. Ada memang beberapa yang mendapatkan, namun lebih banyak dari hasil wawancara saya itu tidak pernah mendapatkan. Nah, selanjutnya mereka dapat disimpulkan mereka itu mengalami kendala dalam memotivasi anaknya karena memang dapat disimpulkan mengapa orang tua itu terkendala pada memotivasi anaknya supaya rajin lagi belajar, karena memang dapat terlihat bahwa anak itu menjadi lebih malas lagi belajar di masa pandemi ini. Orang tua kurang memahami materi dari pembelajaran yang dikirimkan oleh gurunya sehingga anaknya malas untuk belajar karena orang tuanya tidak mampu untuk memberikan atau memberitahu tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, solusi yang saya berikan mengenai pembagian waktu tersebut, misalkan orang tuanya pergi berangkat kerja itu pagi dan si anak mendapatkan tugas itu pagi juga. Nah, mungkin orang tua bisa menyuruhkan anaknya ini untuk pergi belajar kepada temannya atau tetangganya sehingga si anak tidak tertinggal di dalam pembelajaran dan pada bagian mengumpulkan tugas. Nah, setelah orang tuanya ini pulang, orang tuanya bisa mengecek atau mengkoreksi tugas atau pembelajaran yang telah didiskusikan oleh anaknya ini bersama dengan temannya. Nah, memang pembagian waktu ini memang sulit apalagi di masa pandemi saat ini. Tapi saya berharap kiranya orang tua bisa membagi waktunya dengan bijak mengenai di dalam membimbing anaknya dan bekerja. Karena memang di masa pandemi saat ini yang seharusnya tugas guru di sekolah itu saat ini adalah sudah menjadi tugas orang tua atau peran orang tua, tanggung jawab orang tua dalam membimbing anaknya. Kiranya orang tua bisa lebih bijak lagi di dalam pembagian waktunya. Nah, terkait dengan kendala atau masalah memotivasi anak tadi, memang di masa pandemi saat ini anak-anak itu menjadi lebih malas belajar dan lebih banyak bermain. Hal ini memang disebabkan karena mereka merasa bahwa pembelajaran daring ini tidak sama dengan pembelajaran yang tatap muka. Padahal sebenarnya itu sama untuk belajar gitu kan, seperti itu. Memang di masa pandemi saat ini anak-anak menjadi lebih malas belajar dan lebih banyak bermain, terutama karena memang mereka belajarnya menggunakan handphone. Mereka menjadi mengalihkan fungsi handphone itu bukan untuk belajar, mereka menggunakannya untuk bermain game. Mereka menyatakan kepada orang tuanya belajar, beli kuota itu untuk belajar, tetapi ternyata kebanyakan orang tua menyatakan bahwa anak-anak itu bermain game. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin bisa menggunakan orang tua menerapkan suatu peraturan yang dimana menetapkan jam-jam untuk belajar dan jam kapan bisa bermain handphone. Contohnya misalkan jam 8 sampai jam 12 orang tua menetapkan untuk belajar atau mengerjakan tugas. Tapi setelah
tugas itu selesai dulu, setelah anak-anak itu memahami materi itu dulu dan telah dites, dicoba, ditanya, dan si anak itu berhasil atau bisa menjawab pertanyaan orang tua itu, baru si orang tua memberikan handphone atau memberikan izin untuk si anak bermain game. Nah, namun di dalam hal ini tetap juga di bawah pengawasan orang tua. Nah, untuk memotivasi anak, kiranya orang tua itu bisa juga menggunakan atau memberikan hadiah agar anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya misalkan si anak itu diberikan suatu tugas atau suatu materi untuk dipahami. Nah, setelah anak itu bisa menyelesaikan tugasnya dan si anak itu bisa setelah dites bisa menjawab pertanyaan dari orang tuanya mengenai materi tersebut, si orang tua bisa memberikan hadiah atau berupa mungkin penambahan jam bermain game atau hadiah bisa boneka atau apapun itu yang disenangi oleh anaknya, sehingga anaknya terpacu untuk belajar dan untuk memahami pembelajarannya itu. Memang ada dari hasil wawancara saya itu bahwa anaknya memang rajin belajar, sehingga orang tuanya memang tidak terlalu merasa kesulitan di dalam membimbing dan memotivasi anaknya, karena anaknya memang sudah memiliki motivasi yang cukup, sehingga dia memang di masa pandemi ini prestasinya tidak menurun, tapi tetap seperti tatap muka itu tetap menjadi juara. Nah, sekianlah pembahasan dan solusi saya terkait 10 testimoni berdasarkan hasil wawancara saya mengenai pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Nah, teman-teman, untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan 3M, yang mana yang pertama itu adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Kiranya dengan kita menerapkan protokol kesehatan ini, kita bisa terhindar dari COVID-19 dan seperti yang kita inginkan, kita bisa seperti normal seperti biasanya, kita bisa tatap muka, dan masalah atau kendala yang dialami orang tua seperti tadi yang sesuai dengan hasil wawancara saya tadi tidak dialami lagi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Yohana sekali lagi. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.